Gara-gara Daryl tak mau keluar lagi untuk membelikan Farah martabak, dan malah meminta tolong pada salah satu asisten rumah tangganya untuk membelikan, Farah jadi ngambek dan menekuk wajahnya sedari tadi. "Please, sekali ini aja, aku kan capek pulang kerja sayang, masa gak kasihan sama aku?" Daryl berusaha memujuk Farah. Farah tak menjawab, ia merebahkan tubuhnya dirancang dengan posisi miring sambil menutupi telinganya dengan bantal. Daryl menggaruk kepalanya. Bingung harus bagaimana. Biarpun Farah sudah melewati trimester pertama kehamilannya, rupanya ia masih tetap saja sensitif. Perjalanan kesabaran Daryl masih panjang. Ia pun harus lebih banyak lagi menabung kesabarannya. "Oke, aku keluar lagi beli martabaknya. Demi kamu, demi anak kita, apapun akan papa lakukan," ucap Daryl akhirnya pasrah. "Gak usah, udah gak pengen makan martabaknya." Tiba-tiba saja Farah menyahut padahal Daryl baru hendak keluar dari kamarnya. "Yakin?" tanya Daryl lagi. "Yakin, besok aku balik ke Bali," jawabnya dengan nada ketus. "Loh, maksudnya gimana? Apa hubungannya martabak sama balik ke Bali? Kamu sudah serahkan juga semua pekerjaan di Bali ke Rena kan? Rena sakit, jadi aku harus ke Bali buat lihat keadaan dia sekaligus mengecek situasi bisnis kita di sana," jelas Farah. Daryl menggelengkan kepalanya. "Enggak, kamu lagi hamil, nggak boleh sendirian ke Bali. Kamu harus ke sana bareng aku. Tapi masalahnya aku belum bisa cuti lagi sayang, kecuali weekend. Jadi gimana kalau weekend ini kita ke Bali sekalian tengok mami, juga grandma dan grandpa," tawar Daryl kemudian. Farah melepas bantal yang menutupi telinga sekaligus setengah wajahnya ini, lalu memandang Daryl dengan tatapan intimidasi. "Rena itu sakitnya sekarang, bukan waktu weekend. Aku bisa sendirian ke Bali, gak perlu nungguin kamu," ketus Farah. Daryl menghela napasnya. "Kamu kenapa jadi ketus begini sih? Cuma masalah martabak aja jadi merembet. Besok aku bawain langsung pedagangnya ke sini khusus buat kamu puas." Kini jadi Daryl yang jadi tersulut. Wajah Farah seketika berubah, matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau kamu memang gak ikhlas, mending gak usah," ucap Farah dengan nada lebih rendah, tidak ketus seperti sebelumnya. Daryl tampak mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri agar tak tersulut emosinya lagi. Ia pun duduk di tepi ranjang. "Aku bukan gak ikhlas, tapi setidaknya kamu ngerti kalau aku capek pulang dari kantor. Bukan aku gak mau ngikutin kemauan ngidam kamu. Tapi aku pun belum makan malam, belum juga mandi, kamu sudah minta ini itu. Setidaknya kasih aku kesempatan untuk mandi sebentar, lalu makan malam, dan setelah itu aku mau pergi beli martabak lagi kok." Farah bergeming, ia sendiri tak sadar akan sikapnya yang semaunya itu. Entah mengapa semenjak menikah dengan Daryl, Farah jadi lebih suka semaunya mengatur Daryl dalam hal seperti ini. Sejauh ini Daryl terima saja. Tapi tadi sepertinya sudah tak bisa ia tahan lagi hingga dilampiaskan. Keterlaluan juga Farah karena tak memberi waktu sebentar untuk Daryl beristirahat sepulang dari kantor. Tentunya memimpin sebuah perusahaan itu sangat berat. Tapi Farah malah tak ingat akan hal itu. Ada penyesalan di hati Farah. Ia pun mendekat dan duduk tepat di sebelah Daryl. "Sorry, aku egois," bisik Farah. Daryl menarik napasnya dalam-dalam, lalu ia embuskan perlahan. "Iya, aku juga minta maaf karena belum bisa jadi suami sempurna." Perlahan Farah menyandarkan kepalanya di pundak Daryl. "Aku juga gak paham sama diriku sendiri, kenapa sekarang jadi lebih sensitif dan malah semaunya begini. Aku gak mau mengatakan kalau ini bawaan bayi. Rasanya kenapa jadi dia yang terus disalahkan." Daryl meraba pelan puncak kepala Farah, lalu memberi kecupan di dahinya. "Kamu pun harus belajar buat mengontrolnya. Seharusnya bisa." Farah mengangguk. "Jadi martabaknya gimana?" tanya Daryl. "Gak perlu, udah gak pengen," jawab Farah. "Nah, yang seperti ini kadang kamu ngotot pengen banget ini itu, tapi giliran barangnya udah ada dan gak sesuai ekspektasi kamu, pasti moodnya langsung hilang.
Ujung-ujungnya aku terus yang berusaha buat habiskan makanan kamu, keluh Daryl. Sorry, hanya itu yang bisa Farah ucapkan saat ini. Tunggu kalau moodnya lagi tidak beres, bisa-bisa Daryl yang disalahkan lagi. Oke, jadi apa sekarang aku boleh mandi dulu? Tanya Daryl. Farah mengangguk. Boleh. Kalau mandinya sama kamu boleh, tanya Daryl lagi sambil menaik-naikkan kedua alisnya. Farah nyengir. Boleh juga kok. Daryl baru saja hendak tidur tapi gawai miliknya bergetar, menandakan ada pesan masuk. Ia pun mengecek pesan masuk tersebut. Seketika itu netranya membulat saat menerima kiriman foto dari nomor yang tak dikenal. Sial, umpatnya pelan dengan berbisik. Saat itu juga ada pesan masuk baru. 08XXX. Ternyata aku masih simpan foto kita waktu kuliah dulu. Ingat kan malam itu? By the way, maaf ganggu waktu istirahat kamu. Kapan-kapan kalau kamu free, kita bisa ngobrol di restoku. Daryl tak habis pikir. Setelah sekian lama tak ada kabarnya, tiba-tiba saja Mayuni datang kembali di saat Daryl sudah menikah. Memang di antara mereka tidak ada hubungan secara emosional, hanya sebatas saling membutuhkan sesaat. Tapi tetap saja Mayuni ini yang akan menjadi prahara di kehidupan rumah tangga Daryl nantinya apabila ia masih mengganggu begini. Akhirnya Daryl memutuskan untuk tidak membalas pesan itu, dan langsung menghapus jejaknya termasuk foto masa kuliah yang dikirim oleh Mayuni barusan. Kalau saja Farah melihat foto tadi, di mana kepala Daryl tampak bersandar di kedua gundukan kembar milik Mayuni, bisa dipastikan saat ini juga Farah akan berubah wujud menjadi raksasa berwarna hijau, Hulk. Belum tidur, suara Farah tiba-tiba saja mengagetkan Daryl. Spontan Daryl menjatuhkan gawai miliknya ke lantai. Farah yang dikiranya sudah tidur duluan itu langsung mengubah posisinya menjadi duduk dan bersandar di headboard. Kamu ngapain jatuhin handphone kamu? Kasihan itu mahal tahu. Aku kaget, jawab Daryl kaku dan langsung mengambil gawainya yang terjatuh tadi. Farah langsung memasang wajah curiganya. Kaget, cuma begitu aja kaget. Emangnya kamu lagi chat dengan siapa? Selidik Farah. Farah pun turun dari ranjangnya, berjalan perlahan menghampiri suaminya. Ia melirik sejenak ke layar gawai yang ada di tangan Daryl itu. Memangnya kamu sedang chat sama siapa? Lagi Farah kepo. Bukan siapa-siapa. Ini tadi ada chat dari wakilku di perusahaan. Katanya besok minta izin datang terlambat karena harus mengantar anaknya ke dokter. Jelas Daryl sambil memperlihatkan bukti chatnya yang memang nyata ada. Farah langsung mengernyit saat melihat isi pesan itu. Ini pesan sudah 2 jam yang lalu, kamu juga tidak ada balasannya. Apa kamu yakin? Daryl baru sadar, Farsha mengirim pesan padanya 2 jam lalu. Lantas Daryl pun belum ada membalas pesannya. Ini aku sekarang mau balas pesannya kok, jawab Daryl yang saat itu juga mengetik balasan pesan tersebut di depan Farah. Farah mengedikkan bahunya. Untungnya pesan dari Farsha, kalau kamu dapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dan ternyata pemilik nomor itu perempuan, bisa jadi aku yang bakalan balas pesan itu. Dan bisa jadi juga aku yang banting handphone kamu. Daryl menelan salivanya. Untung saja pergerakan tangannya tadi cukup cepat sehingga sudah menghapus jejak pesan dari Mayuni. Kenapa Mayuni lagi-lagi jadi prahara? Kenapa dia harus muncul di saat seperti sekarang ini? Kemana sebelum-sebelumnya? Daryl keheranan sendiri. Farah pun kembali ke atas ranjang. Ia menutupi tubuhnya dengan selimut dan kemudian melanjutkan tidurnya barusan. Daryl geleng-geleng kepala. Sepertinya ini sangat berbahaya. Kalau dibiarkan nanti Mayuni bisa tiba-tiba saja mengirimkan foto aneh-aneh lagi. Daryl harus memberi peringatan pada teman lamanya itu. Kalau kini pergaulan Daryl dan dirinya harus dibatasi. Kamu kenapa masih bengong di sana? Nggak ngantuk? Besok katanya kamu ada meeting penting dan harus bangun pagi. Malah bengong. Protes Farah yang tak sengaja sadar kalau Daryl belum juga tidur dan masih dalam posisi memegang gawainya. Iya, sekarang mau tidur kok. Daryl buru-buru meletakkan gawainya di atas nakas. Kemudian ia pun segera tidur di sebelah Farah.